Halo, Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera buat semuanya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Look at the star, look how they shine for you. Ingat ya, nadanya harus look how they shine for you. Karena episode ini nggak akan ngebahas Chris Martin. Yang bakal kita bahas adalah sepak terjang Aldi Martin dan kenapa dia jadi kekuatan politik penting yang dibutuhkan saat ini. Kalau kita lihat, belakangan Aldi Taher banyak muncul di belantara digital dengan segala persona dan kekonyolan yang anehnya seru juga ya. Persona penuh kekonyolan yang diperagakan Aldi Taher ini, kalau kita dalami sebenarnya kedok dari kewarasan dan kecerdasan cara pikir. Dalam interview sama TV One misalnya. Kalau ditanya kenapa sih juga bingung Mbak, jujur Mbak. Bang Aldi kalau bingung sama dirinya sendiri gimana nih Bang Aldi kalau kepilih nanti jadi wakil rakyat bingung juga dong sama rakyatnya antar? Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Astagfirullah. Baik. Kemudian dalam sebuah tayangan podcast bersama YouTuber Samuel Chris, Aldi kembali menggugah kewarasan pikir kita. Kalau gua memang terpilih, insya Allah, Ya, lo pengen gua ngapain? pertama lu harus bisa dengerin keluh kesah masyarakat, Bang. Ya udah, insya Allah gua lakuin. Wah. Lu kalau ketemu caleg Iya. atau bacalek, jangan tanya visi misi. Iya. Kenapa, Bang? Sekarang yang gaji itu caleg siapa? Uang pajak masyarakat. Rakyat. Iya, betul. Ya jangan tanya visi misinya. Tanya rakyatnya pengennya apa. Langsung dilakukan ya. Ya baru suruh dia, gue pengennya ini, lo lakuin. Udah gitu. Visi kamu apa? Visi misi apa? Ya itu menurut dia, bukan menurut rakyat. Betul. Ini nih yang harus dipilih, guys ya. Jangan pilih gua. Duh. Kalau ngelihat wave Aldi Taher yang nggak kelar-kelar ini, bisa dibilang Aldi Taher adalah salah satu caleg yang popularitasnya paling tinggi hari ini. Popularitas adalah hal yang menguntungkan Aldi Taher di tengah langkahnya calonin diri sebagai caleg. Dalam konteks kepartaian, Aldi Taher juga sering bawa nama partainya, Perindo, yang tentu aja jadi eksposur penting buat partai besutan Haritanu Sudibyo. Ya, walaupun elektabilitas adalah hal lain, tapi yang jelas, kalau melihat data, popularitas ini udah penting banget. Dalam riset terbaru Kompas, 14,2% responden memilih partai politik karena popularitasnya. Selain itu, figur publik jadi variabel yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam menentukan pilihan partai politik. Nyatanya, 16,3% responden memilih partai politik karena terpengaruh figur publik. Ada satu poin lagi yang bikin Aldi Taher makin istimewa. Alienasi politik. Keija Widiatmika, dosen ilmu komunikasi FISIP UI, menulis kolom opini di Kompas yang mengaitkan Aldi Taher dengan alienasi politik. Alienasi politik berarti perasaan terasing, putus asa, dan juga kecewa terhadap sistem politik. Hal ini bisa diakibatkan karena diabaikannya keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan. Publik juga merasa pemerintah tidak mewakili kepentingan mereka dan tidak berfungsi secara efektif. Jadi, sederhananya, banyak yang makin putus asa dengan budaya politik. Sosok kayak Aldi Taher mungkin jadi pilihan mereka yang udah nggak peduli dan capek. Kecenderungan ini terjadi di banyak negara. Ada presidennya. Di Guatemala, ada Jimmy Morales yang merupakan presiden ke-50 negara itu. Ia menjabat pada 2016 hingga 2020. Sebelum terjun ke dunia politik, ia merupakan seorang pelawak. Morales bahkan telah menduduki posisi teratas survei sejak sebelum pemilihan dilakukan. Dengan slogan sederhana, "Tidak korup, bukan pencuri." Ia berhasil memenangkan pemilihan presiden kala itu. Terpilihnya Morales juga dipengaruhi faktor masyarakat yang telah frustasi dengan elit politik Guatemala kala itu. Presiden sebelum Morales, Otto Perez, diketahui mengundurkan diri akibat skandal korupsi. Kemudian ada juga John Gnar, seorang stand-up komedian yang kemudian menjadi wali kota Reykjavik, ibu kota Islandia. Gnar mencalonkan diri sebagai wali kota Reykjavik pada 2010. Pencalonan dirinya merupakan sebuah bentuk protes terhadap kondisi politik dan keterpurukan keuangan Islandia saat itu.
Yang paling masyhur hari ini adalah cerita tentang Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Sebelum terpilih sebagai Presiden Ukraina, Zelensky juga merupakan seorang komedian dan pemain peran di Ukraina. Tak punya pengalaman politik sama sekali, satu-satunya pengalaman politik Zelensky adalah berperan sebagai presiden dalam sebuah tayangan televisi. Peran layar yang akhirnya jadi kenyataan. Я прошу прощения, я не готов. Zelensky menang telak dalam Pilpres Ukraina 2019. Lebih dari 70% pemilih Ukraina memilihnya. Oleksiy Haran, seorang profesor politik di Ukraina, saat itu menyebut adanya fenomena psikologis, di mana masyarakat memproyeksikan citra presiden fiksi dalam peran Zelensky ke kehidupan nyata. Jadi, menurut kalian, akankah presiden alienasi politik di berbagai belahan dunia terjadi di Indonesia pada 2024 nanti? Akan sejauh apa langkah Aldi Taher menurut kalian?